Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Welly Yulianti, NIM 20102020403 dari jurusan Tadris Biologi semester 3 Lokal C dengan dosen pengampu Pak Hendra Landirman, SSI MPD. Dari sini saya akan menjelaskan tentang siklus biogeokimia 1 dan 2. Definisi dari siklus biogeokimia atau yang biasa disebut dengan siklus organik-anorganik adalah siklus unsur-unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke komponen biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Pengertian dari daur biokimia ialah perpindahan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotik, tanah atau air. Dalam daur biokimia dikenal dua macam daur, di antaranya daur edapik dan daur atmosferik. Daur edapik merupakan daur yang unsur kimia pada daur tersebut tidak pernah membentuk gas di udara. Adapun daur atmosferik adalah daur yang unsur kimia pada daur tersebut mengalami fase berbentuk gas di udara. Daur biogeokimia berfungsi mengatur keseimbangan ekosistem. Kemudian pada siklus ini, atmosfer dengan pembentukan dalam keadaan jenuh atau uap air atau awan menjadi noda air Sidok senot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Welly Yulianti, NIM 201020403 dari jurusan Tadris Biologi semester 3 Lokal C dengan dosen pengampu Pak Hendra Landirman, SSI MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus biogeokimia 1 dan 2. Definisi dari siklus biogeokimia atau yang biasa disebut dengan siklus organik-anorganik adalah siklus unsur-unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke komponen biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Pengertian daur biogeokimia itu sendiri ialah perpindahan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotik, tanah dan air. Kemudian di sini bisa dilihat definisi-definisi dari pengertian daur biokimia. Entah itu dengan unsur-unsur sebagai zat biotik melalui air ataupun keseimbangan ekosistem. Kemudian berikutnya ada yang dinamakan dengan ragam daur biokimia. Fungsi dari daur biogeokimia ialah menjadi daur atau siklus materi yang membalikkan lagi seluruh unsur-unsur kimia yang telah digunakan oleh seluruh yang ada di muka bumi dari komponen biotik ataupun komponen abiotik yang pada akhirnya berkesinambungan dan seimbang dalam kehidupan di bumi dapat terjaga. Berikut ini beragam daur biokimia yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, siklus biogeokimia daur karbon. Siklus karbon adalah siklus biokimia di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Dalam siklus ini terdapat 4 reservoir karbon utama yang dihubungkan oleh jalur pertukaran. Reservoir tersebut adalah atmosfer, biosfer terestrial, biasanya disebut pula Perez water system, dan material non-hayati organik seperti karbon tanah atau soil karbon, lautan atau termasuk karbon anorganik, selarut dan biolaut hayati dan non-hayati, dan sedimen atau termasuk bahan bakar fosil. Pergerakan tahun karbon atau pertukaran karbon antar reservoir terjadi karena proses-proses kimia, fisika, geologi, dan biologi yang bermacam-macam. Kemudian siklus kedua ada yang dinamakan dengan siklus daur nitrogen. Siklus daur nitrogen adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Transformasi ini dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Beberapa proses penting pada siklus nitrogen antara lain fiksasi nitrogen, mineralisasi, nitrifikasi, denitrifikasi. Walaupun terdapat sangat banyak molekul nitrogen di dalam atmosfer, nitrogen dalam bentuk gas tidaklah reaktif.
hanya beberapa organisme yang mampu untuk mengkonversinya menjadi senyawa organik dengan proses yang disebut dengan fiksasi nitrogen. Kemudian ada dinamakan dengan tahap-tahap terjadinya daun nitrogen. Tahap yang pertama ialah proses transfer nitrogen dari atmosfer ke dalam tanah. Selain masuknya nitrogen ke dalam tanah akibat dari daun air hujan, nitrogen juga dapat masuk melalui proses fiksasi nitrogen. Kemudian tahap kedua dinamakan dengan nitrat, diperoleh dari hasil fiksasi biologis yang digunakan oleh produsen untuk tanaman yang kemudian akan mengubahnya menjadi protein. Kemudian berikutnya ada yang dinamakan dengan siklus biogeokimia daun belerang. Daun belerang atau daun sulfur adalah salah satu bentuk dari daun biogeokimia. Pengertian dari definisi lain dari daun belerang atau sulfur yaitu perubahan sulfur dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida, lalu menjadi sulfat dan kembali menjadi hidrogen sulfida lagi. Sulfur di alam ditemukan dalam berbagai bentuk. Dalam tanah sulfur ditemukan dalam bentuk mineral, di udara dalam bentuk gas sulfur dioksida, dan di dalam tubuh organisme sebagai penyusun protein. Siklus sulfur ini dimulai dari dalam tanah, yaitu ketika ion-ion sulfat diserap oleh akar dan di metabolisme menjadi penyusun protein dalam tubuh tumbuhan. Ketika hewan dan manusia makan tumbuhan, protein tersebut akan berpindah ke tubuh manusia. Dari dalam tubuh manusia, senyawa sulfur mengalami metabolisme yang sia-sia. Hasil metabolisme tersebut diuraikan oleh bakteri dalam lambung berupa gas. Salah satu zat yang terkandung dalam tersebut ialah sulfur. Kemudian yang terakhir ada disebutkan dengan siklus biokimia daun fosfor. Keberadaan fosfor pada organisme hidup sangat kecil, tetapi peranannya sangat diperlukan. Atom fosfor hanya ditemukan dalam bentuk senyawa fosfat atau PO43. Fosfor diserap oleh tumbuhan dan digunakan untuk sintesis organik. Fosfor banyak dikandung oleh asam nukleat, yaitu bahan yang menyimpan dan menstabilisasikan sandi genetik. Peranan dari produksi krisopita atau fosfor juga merupakan dasar bagi ATP. Berenergi tinggi yang digunakan untuk respirasi seluler dan fotosintesis. Selain itu juga merupakan salah satu mineral penyusun tulang dan gigi. Fosfor merupakan komponen yang sangat langka dalam organisme tak hidup. Produktivitas ekosistem dapat ditingkatkan jika fosfor dalam tanah ditingkatkan. Peristiwa pelampukan batuan oleh fosfor akan menambah kandungan fosfat di dalam tubuh. Nah, itulah yang bisa saya jelaskan dan tentang materi hari ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.